Apakah itu cuma sekedar baku tukar kado? Apakah itu hanya sekedar kita bungkus-bungkus dos-dos lalu taruh di bawah pohon terang? Itu ada makna. Karena Tuhan itu Allah Bapa di surga memberikan kepada kita pemberian. Memberikan hadiah yang luar biasa. Nah, kita harus mengerti benar bahwa Natal itu adalah hadiah yang terbesar yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Kenapa saya bilang hadiah yang terbesar? Karena pemberi hadiah itu adalah Allah yang terbesar. Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah yang terbesar itu Dia memberikan hadiah bagi kita sekalian yang terbesar. Tidak ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam ayat firman Tuhan tadi, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah. Jadi yang memberikan hadiah itu adalah Allah yang terbesar. Wow, saya Bapak Ibu Saudara bertahun-tahun saya mengikuti Natal. Memang agak terlambat saya untuk merayakan Natal. Karena latar belakang saya bukan orang Kristen sejak dari dalam kandungan. Karena saya adalah penganut agama seberang sebelum saya menikah. Jadi terlambat. Jadi kalau orang nyanyi tentang di masa kecil, ya merenungkan tentang Natal, saya biasa-biasa aja. Karena saya enggak menikmati sejak kecil itu dengan Natal. Ya, tetapi hari-hari ini perenungan itu ada di Yohanes 3:16. Lalu dia bilang begini, mengapa hadiah itu adalah terbesar? Karena diberikan untuk jumlah terbesar. Wow. Coba kita baca di dalam kembali ke Yohanes 3:16. Tolong supaya jangan dulu kasih mati-mati. Yohanes 3:16 dia bilang begini, karena begitu besar kasih Allah, Allah itu tadi saya bilang pemberinya adalah Allah yang terbesar akan dunia ini. Dunia itu bukan bicara cuma wilayah Manado, bukan wilayah yang kecil. Dunia itu bicara bangsa-bangsa, bicara penduduk yang berjuta-juta, itu dunia. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa Dia datang bukan hanya untuk satu orang, tapi Dia datang untuk dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan hadiah apa yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Sehingga Ia, Bapa di surga, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak 10, lalu ada satu orang minta, boleh kita mau potong ini anak satu? Kira-kira orang mau kasih? Dan ini adalah anak satu-satunya yang sangat disayangi, yang sangat dicintai. Tetapi Dia berikan bagi saudara dan saya. Supaya kita mengalami kehadiran Tuhan. Supaya kita menikmati manfaat dari Natal itu. Jadi Dia bukan sekadar memberikan malaikat, bukan malaikat yang Dia berikan, tetapi manusia, yaitu anaknya yang tunggal yang diberikan bagi saudara dan saya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang keempat, Dia memberikan hadiah yang terbesar, pemberian itu terbesar karena apa? Karena saya bilang tadi bahwa anaknya yang Dia kasihi, anaknya yang Dia cintai, yang sangat berharga di surga, itu Dia tidak menyayangkan, tapi Dia berikan untuk kita, untuk dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu pertanyaannya begini, dunia ini salehkah? Sehingga Tuhan memberikan kado yang terbesar untuk dunia ini? Apakah dunia ini, orang-orang di dalam dunia itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang baik, yang saleh, yang kudus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat bahwa dunia tidak berakal budi. Orang-orang semua tidak berakal budi, menolak Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Tapi kenapa Allah Bapa di surga memberikan hadiah itu bagi dunia yang besar ini? Kenapa? Biasanya Bapak Ibu Saudara, yang diberikan hadiah itu adalah orang yang terpilih, terbaik. Ya, biasanya itu. Tapi dunia yang buruk justru Tuhan berikan hadiah yang terbesar ini, yaitu anaknya yang tunggal.
Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami benar-benar ini. Supaya kita tidak terjebak cuma hanya sekedar perayaan Natal saja. Tapi benar-benar kita memahami bahwa sungguh saya berharga di mata Tuhan. Karena sayalah sehingga Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya, tapi berikan itu kepada saya. Karena semua kejahatan pelanggaran saya ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai bangun itu dalam kehidupan manusia roh kita, manusia batinia kita. Pengertian dan pemahaman ini sehingga kita tidak salah paham, kita tidak gagal paham untuk mengerti arti tentang Natal ini. Yang terakhir, yang kelima adalah bahwa hadiah terbesar ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita terima. Karena dikatakan di sini Yohanes 3:16, kembali ditayangkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya kalau kita tidak percaya kepadanya, maka hukuman terbesar itu akan menjadi bagian kita. Tapi kalau kita percaya kepadanya, maka kehidupan yang kekal, kehidupan yang terbesar itu menjadi bagian saudara dan saya. Wow, makanya responi kebenaran, setiap kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya di dunia ini kita hidup, tetapi di kekekalan juga jaminan bahwa kita ada mengalami kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita pindah kepada firman Tuhan. Di mana perenungan kita selama bulan ini adalah terdapat dalam Titus 2. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kenapa saya tanamkan dulu ini di pengantar tadi tentang Natal? Karena kita pertama ada di bulan-bulan perayaan Natal. Supaya kita bisa memahami dengan benar arti Natal yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga kita tidak terfokus dengan aduh kita belum ada baju baru Aduh kita belum ada sepatu tak mau pakai. Tanggal 25, tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2. Dulu saya begitu Bapak Ibu Saudara. Waktu masih di seberang sana. So hitung-hitung 24 malam mesti ada baju. 25 ada baju baru. 31 malam mesti ada baju. Tanggal 1 ada baju. Tanggal 2 juga masuk gereja kedua mesti ada baju. Berarti 5 baju mesti disediakan. Sepatu berapa? 5 sepatu mesti sediakan. Bapak Ibu Saudara, jangan kita terfokus kepada hal-hal yang jasmani, ya. Karena beberapa hari lagi kita akan tutup tahun 2022. Kalau kita tidak persiapkan manusia roh kita akan tergilas dengan dunia ini. Kita akan tergilas dengan tawaran-tawaran yang ada dari dunia ini. Sebab itu mari kita persiapkan manusia rohani kita. Mari kita baca sama-sama di Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kembali ke Titus 2 ayat yang ke-11. Tadi saya bilang bahwa dengan kelahiran Yesus Kristus Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Bapa di surga, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Ayat yang ke-11 meneguhkan kita bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Mari taruh dalam pikiran kita bahwa saya sudah diselamatkan. Itu nyata dengan benar bahwa saya sudah diselamatkan.
Nah, coba kalau ada dari multimedia, ada terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang ke-11. Nah, dia ini. Ayat 11 bilang begini, sebab sekarang keselamatan kekal ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma kepada setiap orang. Jadi keselamatan itu Bapak Ibu Saudara ditawarkan bagi saudara dan saya. Mau enggak kita ambil keselamatan ini? Mau enggak kita meresponi keselamatan ini? Mau enggak kita meresponi kasih yang besar itu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, di mana Dia menganugerahkan keselamatan secara cuma-cuma? Mau enggak kita mengambil tawaran ini? Atau kita berkata, tunggu dulu, masih muda kok kita, gampang. Ya, masih muda kok kita, gampang itu. Ayat yang ke-12 di firman Allah yang hidup. Coba kita baca. Nah, bersamaan dengan hadiah itu, hadiah apa? Kasih karunia. Kasih yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Keselamatan yang diberikan bagi saudara dan saya. Bersamaan dengan hadiah itu, datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah, serta kesenangan-kesenangan dosa kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut kepada Allah. Kalau dalam terjemahan baru dia bilang begini, Ia, kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, kira-kira bentuk didikan Tuhan itu apa? Supaya kita benar-benar menyadari untuk kita bertindak keluar dari kefasikan-kefasikan kita, meninggalkan semua keinginan dan kesenangan dosa-dosa itu. Kira-kira apa itu? Nah, saya cuma ambil contoh satu saja, Bapak Ibu Saudara, karena ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dalam dunia persilatan kita, ini yang sering terjadi. Matius 6 ayat 12 bilang begini. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, artinya begini bahwa Tuhan menuntut dari kita untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah bagi kita, yang melukai kita, yang menyinggung kita, yang mungkin merugikan kita. Apa aja kerugian-kerugian yang menurut kita itu adalah satu bentuk kerugian yang dilakukan oleh orang itu. Alkitab mencatat, bahkan Yesus sendiri berkata bahwa ampuni mereka. Sebab kalau kita tidak mengampuni orang itu, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kunci supaya kita menerima pengampunan dari Tuhan, yaitu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada yang bilang begini, pokoknya sampai mati kita tidak mau kasih ampun pada dia. Kecuali dia datang pak kita, sujud di kaki pak kita. Baru kita bilang, iyo kita kasih ampun pangana. Di sini tidak ada, di kampung sana yang ada. Ada banyak orang Kristen seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa enggak itu? Kita sudah marah pada dia. Cuma kita ni mau free kok den dia. Kita sudah mau kak free pada dia. Padahal Tuhan bilang bahwa ampuni artinya bukan enggak free. Tuhan aja tidak pernah menyimpan kesalahan kita. Kasihnya Dia tunjukkan bagi kita sewaktu kita masih berdosa. Tuhan tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan dosa kita. Tapi kita manusia, kita perhitungkan dosa-dosa orang lain. Sehingga kita mulai daftar. Tahun begini dia dah bikin begini pak kita. Tahun begini dia bikin begini pak kita. Sakit. Sakitnya di mana Bapak Saudara? Sakit. Di sini. Di mana? Di hati. Ini yang banyak terjadi pada orang-orang Kristen, orang-orang percaya.
Makanya kenapa saya ambil contoh ini Bapak Saudara, karena saya sangat mengerti. Karena ada banyak kasus-kasus yang terjadi. Orang bisa akibatnya sakit ini sakit itu cuma karena apa? Kepahitan, tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Padahal saya tahu ini, Alkitab mencatat bahwa kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Nah kita tidak lakukan, itulah yang namanya kefasikan. Tahu tapi tidak melakukan. Mengerti tapi tidak melakukan, itulah yang namanya kefasikan. Makanya di dalam terjemahan baru di ayat yang ke-12 bilang, kasih karunia itu mendidik kita. Artinya kalau kita terima kasih karunia, secara cuma-cuma, secara gratis kita terima keselamatan ini Bapak Ibu Saudara. Lalu kita marah dengan seseorang. Tuhan bilang, buka main dang. Nganape dosa satu karong tada, kita ampuni. Lalu ini orang cuma ada bikin sakit hati, yang talinganya nak mutarobe, kamu simpan dalam-dalam itu. Saya terus bersyukur kepada Tuhan. Karena saya mengingat masa lalu saya yang sungguh-sungguh jahat di mata Tuhan. Bayangkan mau sebut nama Yesus najis bagi saya. Karena diajarkan doktrin itu bagi kami. Najis untuk menyebut nama Yesus. Sangat najis. Bahkan berhubungan dengan orang Kristen pun tidak boleh. Berteman dengan orang Kristen pun itu dilarang. Dan itu satu doktrin bagi kami sejak kecil itu diajar. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah saya menyadari bahwa betapa besarnya dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Sekarang ada satu pribadi yang mengampuni saudara dan saya. Yaitu namanya Yesus. Dia tanggung semua kesalahan kita, dia tanggung semua dosa-dosa kita, dia tanggung semua kejahatan kita, semua itu dia tanggung. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang yang melukai kita injang-injang pada dia. Istilah kasarnya seperti itu. Mau baku apa? Shalom, shalom. Apakah ada di tempat ini duduk sama-sama tapi hati masih simpan sakit hati? Mari Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun ini buang semua kefasikan itu. Buang semua itu dosa-dosa. Buang semua kesenangan-kesenangan dosa. Buang semua itu Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan berurusan bukan dengan kegiatan kerohanian. Tapi Tuhan berurusan dengan hati kita. Bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan lihat. Ada contoh Daud. Ya, ada contoh Daud. Tuhan tidak melihat perawakan dari kakak-kakaknya untuk menjadi raja yang sebetulnya secara kasat mata jasmani itu memenuhi syarat. Tapi Tuhan tidak lihat dari luar mereka. Tapi Tuhan lihat hati daripada Daud. Hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Hati yang mau memuji Tuhan. Hati yang mau menyembah Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau waktu kita mengampuni, maka yang pertama yang kita dapatkan bahwa dalam pengampunan kita melepaskan energi negatif kita. Melepaskan pikiran-pikiran negatif tentang seseorang. Coba saudara bayangkan kalau bertahun-tahun saudara terus pikir ini orang ini. Aduh dia gua, aduh dia dah bikin kita luar biasa. Kita rugi, kita terluka. Kita tersakiti, bertahun-tahun kita di penjara dengan pikiran-pikiran negatif tentang orang itu. Kira-kira iman kita mau bertumbuh enggak? Kalau kita bertahun-tahun kita sakit hati dengan seseorang. Lakukan kegiatan rohani oke. Melayani Tuhan oke. Tapi kira-kira ada iman enggak mau bertumbuh, mau berakar di dalam kehidupan orang ini. Kalau dia simpan terus sakit hati itu. Sebab pikiran negatif itu membuat kita enggak bisa lihat orang lain senang. Betul? Saya selalu bilang ya, kadang-kadang orang bernafas pun dibilang salah. Padahal nafas itu dari Tuhan.
Mau bernafas salah, mau duduk salah, mau berdiri salah. Semua kita anggap orang itu salah. Orang itu selalu kita berpikiran negatif. Tidak sadar kita bahwa kita sedang dipenjara oleh musuh. Kita sedang dipenjara oleh iblis. Sehingga iblis tiap hari tepuk tangan. Hore, haleluya, puji Tuhan. Mantap, lakukan terus, lakukan terus. Tapi ingat, kita bukan manusia daging, kita adalah manusia roh. Roh kita yang harus bergerak dan menuntun. Roh Tuhan harus menuntun langkah-langkah kita. Sehingga kita akan buang semua kefasikan. Yang kedua, kalau kita mengampuni, dalam pengampunan kita melepaskan, tanda petik, yaitu menghakimi orang lain. Betul? Waktu kita lepaskan pengampunan, maka tidak ada lagi penghakiman dari kita. Oh, dia kok memang begitu. Oh, dia begini. Oh, dia begini. Oh, dia begini. Tidak ada lagi. Kita bebas dari penghakiman terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah pengampunan itu menolong kita melepaskan hak balas dendam. Waduh, ini tuh bahaya. Kadang-kadang orang begini, nanti baku dapat dibok. Nanti baku dapat dibok. Nah, backing begini satu kali nanti, karena merasai. Coba lihat Bapak Saudara. Padahal waktu kita lepaskan pengampunan, itu balas dendam dalam diri kita itu terlepas. Rasa untuk menghakimi orang itu terlepas. Pikiran-pikiran negatif, energi-energi negatif itu semua terlepas. Sehingga kita free, kita bebas. Waktu kita ketemu dengan orang itu, waktu kita jumpa dengan orang itu, kita tidak lagi ingat masa lalu dia yang dia bikin rugi kita. Saya dengar ada satu orang hamba Tuhan, ada orang yang tikam, ini hamba Tuhan PAD. Ya, jadi ada orang tikam, pendeta punya adik, ya. Lalu secara manusia pasti marah, tidak terima karena mati adiknya itu, meninggal. Tetapi oleh karena dia tahu bahwa dia sedang dididik Tuhan, dia tahu bahwa dia sedang diajar Tuhan untuk melepaskan pengampunan bagi orang itu, sehingga dia yang lebih dulu datang ke orang itu dan salam kepada orang itu. Bahkan dia ajak untuk melayani sama-sama. Hati di mana itu Bapak Ibu? Itu karena apa? Pendeta ini, karena begini, pendeta juga kan manusia. Pendeta juga punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak. Tetapi dia mau mendidik dirinya sendiri. Sebelum dia ajarkan kepada orang lain, dia mau mendidik dirinya sendiri untuk melakukan kebenaran firman. Yaitu lepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepadanya. Tidak mudah Bapak Saudara, tidak mudah. Tetapi itulah, Tuhan tahu kita tidak mudah untuk melakukan itu. Makanya dia kirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memampukan saudara dan saya. Nah, di dalam ayat yang ke-14, dalam ayat yang ke-14, terjemahan baru bilang begini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di dalam firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Coba tampil. Ia mati untuk menanggung hukuman Allah atas dosa kita. Dengan demikian ia dapat menyelamatkan kita dari kejatuhan ke dalam dosa yang terus menerus. Dan menjadikan kita umatnya sendiri dengan hati yang disucikan dan kegairahan untuk berbuat baik terhadap orang lain. Waduh Bapak Ibu Saudara, coba lihat, ada satu pribadi yang mau mati bagi saudara dan saya. Menanggung semua dosa-dosa kita, menanggung semua kesalahan-kesalahan kita, menanggung semua kejahatan-kejahatan kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita ini menjadi milik kepunyaannya. Dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 14 saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat 13 bilang begini.
Dahulu saudara mati dalam dosa. Dan keinginan-keinginan jahat masih melekat pada saudara. Dahulu saudara mati dalam dosa. Dan keinginan-keinginan jahat masih melekat pada saudara. Kemudian saudara dihidupkan kembali dalam Kristus. Sebab Allah mengampunkan segala dosa saudara. Ini janji Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi dahulu kita penuh dengan dosa. Dahulu kita jahat. Dahulu seluruh karakter-karakter kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suka marah-marah, suka tersinggung, kepahitan. Stop dengan marah-marah Stop dengan tersinggung, stop dengan kepahitan. Itu tidak menjadi keuntungan bagi saudara dan saya. Justru itu yang akan membuat musuh bercokol di dalam hidup kita. Saya pernah punya satu asisten rumah tangga. Dia itu orangnya ternyata dia penganut GS. Dan dia bilang begini kepada saya. Ibu, itu GS strategi begini. Orang yang suka marah-marah itu iblis paling suka. Karena apa? Akan menambah kekuatannya. Kalau orang suka marah-marah itu menambah kekuatan iblis. Jadi kalau kita tidak marah-marah, DP kekuatan berkurang. Dia jadi singa ompong saja, Bapak Ibu Saudara. Ini kesaksian dari satu orang yang mengikuti GS itu. Jadi saya bilang, masa? Iya Ibu. Oh begitu. Itu memang mereka ciptakan orang-orang pemarah itu, karakter yang pemarah itu untuk terus marah. Hal kecil, hal sepele, marah. Karena musuh paling senang itu, karena kekuatannya akan bertambah. Sebab itu sadar, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka marah-marah. Jangan beri kesempatan bagi iblis untuk menambah kekuatan mereka. Tapi mari kita bangun manusia rohani kita. Supaya manusia rohani kita semakin hari semakin diubahkan. Semakin hari semakin bertambah, kaya dengan kebenaran, kaya dengan firman. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus renungkan firman. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang akan membuat jalan-jalan kita ke depan ini menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mungkin mencapai itu. Karena kita tidak tahu bagaimana kita mengoperasikan hidup ini bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan. Contoh satu tadi, soal pengampunan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak akan tahu bahwa, oh ternyata kalau tidak mengampuni, Bapak di surga tidak mengampuni. Biar kita sebanyak berdoa 10 jam satu hari, biar kita sebanyak firman Tuhan kita hafal, biar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, waktu kita renungkan firman, minta Roh Kudus. Roh Kudus pimpin, wahyukan dirimu Roh Kudus. Agar supaya saya bisa mengerti apa yang dimaksudkan Roh Kudus dengan pembacaan saya pada hari ini. Kalau tidak mengerti di terjemahan baru, buka di firman Allah yang hidup. Tidak mengerti di firman Allah yang hidup, buka di versi mudah dibaca. Tidak mengerti di situ, buka di bahasa Indonesia masa kini. Tidak mengerti juga di situ, buka di bahasa Inggris. Ada banyak kekayaan-kekayaan, ada banyak permata-permata dalam firman Tuhan yang kita akan temukan. Tapi kalau kita tidak pernah renungkan dan baca firman, kekuatan kita yang mendominasi hidup kita. Marah, tersinggung, kepahitan, saling melukai satu sama lain. Tapi kalau kita punya kekayaan firman, firman itu yang selalu akan menyadarkan kita. Firman itu yang selalu akan menginsafkan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita akan berkata, Tuhan tadi kita salah bicara, ampuni Tuhan, ampun. Itu berarti kita sedang jalan bersama dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita mulai, karena begini Bapak Saudara, orang yang pemarah, dia bisa lupa, dia akan hilang kontrol ketika ada sesuatu yang memicu kemarahannya. Saya sering bilang kepada suami saya, ini suami saya ada, biasa Jo kuat. Masa itu jadi pemicu? Biasa Jo.
Maksud saya, cobalah jangan saling mempertahankan kebenaran masing-masing. Biasa Jo. Sebab kalau ada satu bicara, lalu satu lebih bicara dengan nada tinggi, bagaimana itu mau dapat itu cerita? Karena Bapak Ibu Saudara, saya selalu ingat asisten rumah tangga saya bilang bahwa kalau kita marah, kita balas dendam, kita kepahitan dengan orang, maka kekuatan dari musuh itu akan bertambah dan dia akan datang menggerogoti hidup kita terus. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 dari Kolose 2 ayat yang ke-14. Dari firman Allah yang hidup. Nah, ini yang saya suka sekali ayat ini. Dia bilang begini. Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara. Yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Wow. Betapa luar biasanya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia tidak perhitungkan semua kesalahan kita. Makanya kita bersyukur. Karena dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita semua yang percaya. Amin. Coba kembali lagi di firman Allah yang hidup. Ia mencoret. Tip X, delete, ya, dia hapus semua bukti pelanggaran saudara. Iblis bisa datang dan bilang, ini Tuhan, dia udah bikin ini tahun begini, bulan begini, jam begini, hari ini, dia udah bikin ini Tuhan, dia udah bikin ini, sampai tadi malam Tuhan dia udah bikin ini. Tapi janji Tuhan bagi saudara yang percaya, ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dicoret? Daftar perintah-perintah Tuhan yang tidak kita taati. Tidak mau mengampuni, itu adalah perintah Tuhan. Tidak mau mengampuni, harus mengampuni, tapi kita tidak mengampuni, berarti kita melanggar aturan. Tapi di sini dikatakan, daftar perintah-perintahnya tidak saudara taati, itu dia coret semuanya. Mari bangkitkan iman saudara. Saya adalah orang yang benar. Saya adalah orang yang kudus. Saya imamat yang rajani. Saya orang pilihan Allah. Saya berharga di mata Tuhan. Saya ini adalah anak Tuhan yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Sebab saya keturunan Abraham, Ishak, Yakub dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan begitu setiap hari. Saya ini adalah harta kesayangannya Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus perkatakan itu? Karena kita memahami bahwa kelahirannya membawa dia dalam satu kematian. Di mana dia mati bukan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Wow. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sedang dalam hadirat Tuhan, lalu saudara bayangkan berhalu dengan Tuhan. Ada banyak kesalahan, pelanggaran, dosa. Semua ada. Tapi tiba-tiba Tuhan datang dan hapus itu. Hapus satu persatu. Hapus satu persatu. Saya percaya air matamu tidak akan bisa tahan. Kalau engkau memahami hal ini. Kau tidak bisa tahan air matamu. Saya Bapak Ibu, kalau saya sedang duduk di kaki Tuhan. Saya tidak pernah untuk tidak mengeluarkan air mata. Bukan saya cengeng. Tapi saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Kasih karuniamu yang menyelamatkan saya. Saya tidak ada apa-apa. Saya tidak apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Tidak ada kehebatan dari hidup saya. Tidak ada yang dapat saya banggakan dari hidup saya. Hanya Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saudara hari paham ini Bapak saudara tidak akan semena-mena membuat lagi kesalahan yang baru.
Saudara paham ini, saudara tidak akan lagi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran baru. Kemarin ada 40-an atau 50-an yang baptis, ya. Saya cuma bilang kepada orang yang saya baptis, ingat, hari ini engkau telah lahir baru. Hari ini engkau telah dilahirkan kembali. Semua dosa pelanggaran, kutuk, pemberontakan apapun sudah dikuburkan bersama-sama waktu engkau masuk ke dalam air. Dan waktu engkau bangkit dari air, di situ kebangkitan Kristus ada dalam hidupmu. Kau memiliki hidup yang baru. Kau menjadi ciptaan yang baru. Sebab itu jangan lagi buat kesalahan yang baru. Jangan lagi buat pelanggaran yang baru. Jangan. Ingat bahwa ada satu pribadi yang sudah berkorban untuk saudara. Ada yang muslim juga minta dibaptis. Luar biasa. Nah, sekarang apa langkah-langkah kita yang harus kita kerjakan sehingga kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Terus kita mengingat Tuhan. Mazmur 103. Coba tampilkan Mazmur 103. Baru ingat, jadi tidak catat di dalam bahan khotbah. Mazmur 103. Belum dapat? Ini luar biasa, Mazmur Daud. Daud bukan tidak ada persoalan. Daud punya banyak persoalan. Daud punya banyak tekanan. Dia banyak sekali pergumulan. Dari dalam rumah, dari luar. Tekanan yang berat dia hadapi. Otomatis kita berpikir bahwa pikirannya itu semrawut pasti dia berpikir. Tapi lihat di Mazmur 103. Dia bilang apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Masalah bilang tidak mungkin karena mau puji Tuhan. Pergumulannya bilang tidak mungkin kamu mau puji Tuhan. Tapi dia berdiri di hadapan Tuhan dan dia proklamirkan. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia perintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Karena di dalam batin itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya dia perintahkan supaya segenap batinnya, yaitu perasaan, pikiran, kehendaknya harus memuji Tuhan. Mari kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Tekanan berat, seberat apapun, berapa kilo itu tekanan yang kita hadapi. Tapi mari kita melangkah dan kita berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Saya percaya kalau kita lakukan ini terus, kelegaan Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Ayat yang kedua, tadi Mazmur 103, ayat yang kedua. Ayat, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita terus menyembah Tuhan, maka Tuhan bilang, Daud bilang, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita mulai ngobrol dengan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Siapa aku Tuhan? Sehingga Engkau tebus aku dengan darah yang sangat mahal. Siapa aku Tuhan? Sehingga Engkau Tuhan membeli aku dengan harga yang sangat mahal. Siapa aku Tuhan? Kita masuk ke dalam itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Lanjut. Kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Terus Tuhan terima kasih. Kalau hari ini kita kesulitan keuangan. Tetapi Tuhan pernah tolong kita beberapa tahun yang lalu. Mari kita ingat kebaikan itu. Tuhan terima kasih. Tahun 2016 Tuhan. Aku kesulitan sama sekali. Kepepet Tuhan. Tapi Tuhan tolong. Aku percaya Tuhan. Hari ini Tuhan. Tuhan yang sama akan menolong saya. Tuhan yang sama akan melakukan mujizat. Karena kebaikanmu tidak pernah berakhir dalam hidupku. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Ayat 3 bilang begini. Nah ini apa yang kita ingat kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow.
Saya pernah nyaris mati 2 kali Bapak Ibu Saudara. Karena yang pertama, saya usus buntu pecah di dalam. Pecah di dalam, dan paling banyak kalau usus buntu pecah dalam katanya gone. Ya. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin baru saya dioperasi. Tapi kebaikan Tuhan terus mengejar saya. Sehingga sampai hari ini saya masih ada. Nyaris yang kedua Bapak Ibu Saudara. Saya dapat penyakit kuning, penyakit liver. Yang SGOT-nya normal itu cuma 34 atau 35. Saya SGOT 1500. SGPT juga begitu. Normalnya 34, 35. Saya sudah 1450. Ini sudah kuning semua Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bola mata yang putih ini sudah kuning. Ini tangan ini tidak putih lagi seperti ini, sudah kuning. Ini sudah kuning semuanya. Lalu saya periksa darah, waktu saya dapat itu hasil, saya waktu itu Ibu Leni masih pendoa. Saya bilang, Bu, ini kita hasil. Aduh nih, kamu harus masuk rumah sakit. Kau harus pergi ke dokter. Saya ke dokter, dokter bilang malam ini juga Bu, Ibu mesti masuk rumah sakit. Saya bilang enggak bisa Pak, saya enggak punya orang di rumah. Anak-anak siapa mau jaga. Karena kebetulan suami saya lagi keluar kota. Bu, kami tidak tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya di rumah karena kalau sudah seperti itu katanya, kalau mau opname itu tangan kaki harus diikat, tidak boleh gerak sana gerak sini. Karena nanti livernya akan pecah. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Dia janji, dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Haleluya. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, ingat terus kebaikan Tuhan. Mungkin saudara bilang bahwa, tapi kita tidak pernah sakit besar. Mau beringus kek, mau kokehe kek, atau mau panu kek. Itu adalah bentuk sakit. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Saya selalu mensyukuri itu. Waktu saya dapat COVID, Bapak Ibu Saudara 2 kali, saya cuma selalu bilang, Tuhan, waktu saya nyaris mati 2 kali, Tuhan tunjukkan kebaikan Tuhan. Tuhan nyatakan kesembuhan bagi saya. Masa cuma COVID ini kok kita mau mati Tuhan? Enggak Tuhan. Sebab Allah yang aku sembah di tahun-tahun yang dimana Allah menyembuhkan saya. Allah itu juga ada pada tahun ini. Allah itu juga ada pada hari ini. Dia sanggup menyembuhkan saya. Bangkitkan iman itu Bapak Ibu Saudara. Coba lanjut di Mazmur 103 ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Aduh, coba saudara renungkan pembacaan ini. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kubur itu bicara kematian, kegelapan, tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa diharapkan dalam kubur itu. Tapi dia tebus kita, dia angkat dari lubang kubur. Dan dia akui kita sebagai anaknya yang berhak menerima janji-janji Allah. Dia bilang dia mahkotai kita semua dengan kasih, setia, dan rahmat. Tuhan mana yang bisa menjanjikan ini kepada saudara dan saya? Cuma satu-satunya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nabi lain yang bisa menjanjikan ini. Tidak ada Tuhan lain yang bisa menjanjikan ini. Cuma Yesus Kristus Tuhan. Ayat selanjutnya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Hasrat apa yang ada padamu? Tuhan bilang, aku akan puaskan. Apa yang menjadi kerinduanmu? Tuhan janji dia akan puaskan. Apa yang menjadi keinginanmu? Tuhan janji dia puaskan. Bahkan dia perumpamakan seperti burung Raja Wali. Saudara tahu burung Raja Wali? Ketika dia sudah usia sekian tahun,
Ada dua yang dia harus ambil keputusan, apakah dia mati atau dia akan meremajakan kembali kehidupannya. Kalau dia mau meremajakan kembali, dia akan naik di atas gunung batu dan paruknya itu dia toki-toki di batu, kuku-kukunya dia toki di batu-batu itu supaya bisa keluar dan akan tumbuh yang baru. Dan bulu-bulunya itu dia cakar, dia keluarkan semuanya supaya tumbuh yang baru. Nah, itulah kita diperumpamakan seperti burung raja wali muda yang sayapnya semakin tinggi, semakin terbang, semakin kuat. Demikian kita juga orang percaya. Semakin kita kaya dengan kebenaran, semakin kita menungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka semakin kita diperluas daerah kerja kita, sehingga kita lebih lagi menerima semua pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan. Dan percaya bonus akan mengejar kita. Amin. Karena dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita mengenang, kita mengingat kebaikan Tuhan, percaya bonus-bonus itu Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Hari ini lihat akan ada kejutan-kejutan bagi saudara. Saya setiap hari berdoa begini Bapak Saudara, Tuhan, mungkin ini sedikit mau tatawa mau dengar tapi itulah isi hati saya. Tuhan, hari ini saya percaya ada kejutan dari Tuhan untuk saya. Ada kejutan, Tuhan akan banjiri saya dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, kebenaran, bahkan berkat jasmani akan mengejar saya. Dan itu selalu Tuhan buktikan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada kejutan-kejutan yang datang. Ada satu saya heran. Baru Natal kali ini dia datang kepada ibu, lalu dia datang lagi kepada saya. Yang punya bakery terbesar di Manado, mungkin kalau saya sebut nama, mungkin saudara tahu. Tapi dia sendiri yang datang, serahkan kue kepada saya. Saya terharu Bapak Ibu Saudara, siapa ini? Lalu ada orang yang Tuhan gerakan, bos lagi dia, punya bakery yang paling besar, yang besar salah satu besar di Manado. Dia sendiri yang datang menyerahkan kue itu kepada saya. Saya bilang, Tuhan, inikah kejutan yang tadi pagi saya minta? Dan saya bilang, kok ayo kita berdoa. Sebelum kok pulang kita mau doakan kok. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari hati kita harus terhubung dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita akan memahami lebih lagi ada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat, keserupaan dengan Kristus biarlah menjadi bagian dari saudara dan saya. Sebelum saya tutup, pada akhirnya saya mau berkata, pribadi dan keluarga menyampaikan selamat hari Natal bagi kita semua tanggal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Amin. Tuhan Yesus memberkati.